Bab 1539. Memohon untuk mati. Di menara penjara alam, menara kecil juga tersembunyi di sudut. Jangankan pintu yakunan, dia sendiri pun merasa agak canggung. Membual secara paksa adalah yang paling mematikan. Di antara pegunungan, Raja Siluman Guyue dan Raja Siluman Mangshan benar-benar terpana saat ini. Terutama Raja Siluman Mangshan, perlu diketahui, belum lama ini, meskipun dia tidak bisa membunuh Mile, dia masih bisa bertarung melawan Mile dan Windy. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dia masih memiliki kelebihan tertentu. Tapi sekarang, dia ditebas pedang, tubuh fisiknya langsung hancur berkeping-keping. Apakah orang ini minum obat selama dia menghilang? Guyue itu juga sangat terkejut saat ini. Sebelumnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk menekan Mile, tetapi sekarang, dia menemukan, jangankan Raja Siluman Mangshan, bahkan dia sendiri juga tidak dapat menekan pedang Mile barusan. Bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Kedua Raja Siluman sedang linglung saat ini. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menatap Raja Siluman Guyue, seranglah. Aku akan membiarkan kamu beri aku 3 pukulan. Raja Siluman Guyue. Raja Siluman Mangshan berkata dengan suara dalam, manusia, mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mile tersenyum dan berkata, pernahkah kamu melihat jenius? Jika belum pernah. Bicara sampai di sini, dia menunjuk dirinya sendiri, sekarang sudah lihat, kan? Raja Siluman Guyue. Raja Siluman Mangshan menatap Mile dengan wajah sepucat hati babi. Mile menyimpan pedangnya, dia berjalan menuju kejauhan. Saat dia datang ke sisi Raja Siluman Mangshan, dia berhenti tiba-tiba, kemudian menghela nafas dengan suara rendah, tak terkalahkan, benar-benar kesepian. Mangshan, bisakah kamu merasakan kesepian karena tak terkalahkan ini? Mangshan merasa dadanya sesak dan menyemburkan seteguk darah, dan darah di tubuhnya hampir putar balik. Dan saat ini, Mile sudah pergi. Raja Siluman Mangshan hendak bergegas menuju Mile. Pada saat ini, dia telah mengabaikan semuanya. Bunuh manusia belagu ini. Namun, dia dihentikan oleh Raja Siluman Guyue. Raja Siluman Guyue menggelengkan kepalanya, pedangnya sudah memasuki alam fana dan tubuh fisik kita tidak tahan. Raja Siluman Mangshan melototi punggung Mile di kejauhan, kamu lihat penampilannya. Sangat menjengkelkan. Raja Siluman Guyue mengangkat kepala melihat punggung Mile di kejauhan, lalu berkata ringan, pikirkanlah dengan tenang, kekuatan orang ini mengalami perubahan pesat dalam waktu singkat. Ini sangat menakutkan. Mendengar hal ini, Raja Siluman Mangshan perlahan menjadi tenang. Mile mengalami perubahan pesat hanya dalam beberapa hari, betapa menakutkannya ini. Raja Siluman Guyue berkata lagi, ada kultivator pedang itu, kultivator pedang itu sudah berada di pegunungan tandus besar kita. Dan, yang pasti Raja Siluman Fendi He mati di tangannya. Saat mengatakan itu, dia menggelengkan kepala, sederhananya, manusia ini bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Karena dia hanya di sini untuk berlatih, biarkan dia berlatih. Bagaimanapun juga, kita tidak rugi. Setelah hening sejenak, Raja Siluman Mangshan berkata, energi ungu itu. Raja Siluman Guyue menggelengkan kepala, energi ungu itu, bukan sesuatu yang bisa kita. Pada saat ini, Mile di kejauhan kembali lagi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Raja Siluman Mangshan dan Raja Siluman Guyue tiba-tiba berubah. Terutama Raja Siluman Mangshan, padahal dia ingin membunuh manusia pembual ini, tapi sekarang dia sudah tenang. Walaupun dia tidak senang dengan manusia ini, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalahkan manusia ini. Melihat Mile kembali sekarang, dia masih sedikit panik.
Mata Raja Siluman Guyue juga penuh kewaspadaan. Pada saat ini, Mile merentangkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, dua gumpalan energi ungu muncul. Dia memandang Raja Siluman Guyue dan Raja Siluman Mangshan. Kalian suka ini? Raja Siluman Guyue melirik Mile, sedikit waspada. Apa maksudmu? Mile tersenyum dan berkata, tidak ada maksud, karena kalian menyukainya, maka aku akan memberi beberapa kepada kalian. Saat berbicara, dia menunjuk. Dua gumpalan energi ungu melayang tepat di depan Raja Siluman Guyue dan Raja Siluman Mangshan. Kedua Raja Siluman saling pandang, sedikit bingung, apa yang manusia ini buat. Raja Siluman Guyue menatap Mile, manusia, kenapa kamu memberi kami energi ungu? Mile tertawa, aku sudah berlatih selama beberapa periode waktu ini. Sedikit banyak pasti mengganggu kalian, energi ungu ini anggap sebagai permintaan maafku. Mendengar hal ini, Raja Siluman Guyue dan Raja Siluman Mangshan saling memandang. Saat ini mereka tiba-tiba menyukai manusia ini. Raja Siluman Guyue dan Raja Siluman Mangshan diam-diam menyimpan energi ungu dan Raja Siluman Guyue menangkuk tinjunya dan berkata sambil tersenyum, apaan ganggu tidak ganggu? Tuan Muda Ye bisa datang ke pegunungan tandus besar kami, itu adalah sebuah kehormatan bagi gunung pegunungan tandus besar kami. Raja Siluman Mangshan juga mengangguk cepat, ya. Raja Siluman Guyue berkata lagi, Tuan Muda Ye, kamu barusan bilang kamu ingin keluar dari pegunungan tandus besar. Mile mengangguk, ya. Raja Siluman Guyue buru-buru berkata, bukankah ini sangat sederhana? Tuan Muda Ye, kami akan mengantarmu keluar. Mile. Raja Siluman Mangshan juga mengangguk cepat, ya. Mile menggelengkan kepala, aku berjanji pada kakakku, aku akan keluar dengan kekuatanku sendiri. Raja Siluman Guyue tersenyum dan berkata, aku mengerti. Tapi Tuan Muda Ye, dengan kekuatanmu saat ini, pada dasarnya tidak banyak jenius di seluruh pegunungan tandus besar yang bisa menjadi lawanmu. Bagaimana kalau begini, kami akan mengantarmu langsung pergi menuju jenius yang lebih kuat, jadi kamu tidak perlu membuang waktu, bagaimana? Mile berpikir sejenak, lalu berkata, ini boleh. Raja Siluman Guyue buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, aku akan menunjukkan jalannya. Saat berbicara, dia berjalan cepat ke depan Mile, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata lagi, bagaimana bisa membiarkan Tuan Muda Ye jalan kaki? Raja Siluman Mangshan di samping tiba-tiba bersiul. Saat berikutnya, serigala raksasa besar tiba-tiba melompat keluar dari pegunungan dan hutan yang jauh. Serigala raksasa itu langsung mendatangi Mile, kemudian perlahan berlutut. Raja Siluman Mangshan memberi isyarat silahkan, Tuan Muda Ye, silakan duduk. Mile melirik serigala raksasa itu, dia sedikit tersenyum, kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, aku akan mengirimimu banyak uang. Saat berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di atas serigala. Saat berikutnya, aliran energi ungu menyembur keluar dari telapak tangannya. Saat energi ungu itu memasuki tubuh serigala raksasa, segera, lebih seperti darah ayam yang berceceran, seluruh tubuh bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, Raja Siluman Mangshan dan Raja Siluman Guyue saling berpandangan, keduanya terkejut. Karena mereka menemukan bahwa garis darah serigala raksasa ini benar-benar berubah. Terlalu mengerikan. Mile memandangi dua Raja Siluman, dia tampaknya akan menerobos. Atau, kita berjalan saja. Raja Siluman Guyue hendak berbicara, pada saat ini, Raja Siluman Mangshan tiba-tiba berkata, bagaimana bisa? Sama sekali tidak boleh. Tuan Muda Ye, jika kamu tidak keberatan, tunggangi aku saja. Aku bisa. Mengatakan ini, dia langsung kembali ke wujud tubuh aslinya.
Tubuh asli Raja Siluman Mangshan adalah serigala, namun berbeda dengan serigala raksasa itu, seluruh tubuhnya berwarna ungu kehitaman, dengan sisik hitam pekat di sekujur tubuhnya. Dalam hal momentum, itu bisa digunakan langsung untuk membunuh serigala raksasa itu sejauh ratusan blok. Raja Serigala. Raja Serigala Mangshan sejati. Melihat pemandangan ini, Raja Siluman Guyue sedikit bingung. Raja Iblis Mangshan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Mile juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Raja Iblis ternyata bersedia membiarkan dia duduk. Ini Raja Siluman. Mile ragu-ragu, lalu berkata, Raja Siluman Mangshan, ini tidak baik. Raja Siluman Mangshan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak ada yang salah. Tuan Muda Ye, cepatlah naik. Kami akan membawamu mencari Raja Siluman Surgawi nomor 1. Mile tidak menolak lagi, dia langsung duduk di punggung Raja Siluman Mangshan, kemudian bertanya, Raja Siluman Mangshan, apakah Raja Siluman Surgawi adalah Raja Siluman terkuat di Pegunungan Tandus Besar? Raja Siluman Mangshan berkata, dia adalah yang terkuat di antara para Raja Siluman. Tetapi dia bukan yang terkuat di Pegunungan Belantara Besar adalah binatang buas. Mile sedikit penasaran, binatang buas. Raja Siluman Mangshan mengangguk, binatang buas itu bukan jenius lokal di Pegunungan Tandus Besar, tetapi monster asing. Dia sekarang hidup di Pegunungan Tandus Besar di bagian terdalam dari Pegunungan Tandus Besar, karena jarang muncul, jadi kami tidak berani memprovokasinya. Mile bertanya, sangat kuat. Raja Siluman Mangshan berkata dengan suara dalam, sangat kuat. Sangat kuat. Mile melihat ke kedalaman pegunungan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di antara pegunungan, Raja Siluman Mangshan berlari dengan liar sepanjang jalan, kecepatannya bisa dikatakan seperti kilat, sangat cepat. Pada saat ini, Raja Siluman Mangshan memasuki pegunungan. Begitu dia memasuki pegunungan, dia dikelilingi oleh kesadaran ilahi monster yang kuat. Raja Siluman Mangshan memancarkan jejak permusuhan di matanya. Tuan Muda Ye sudah berlatih, semua monster segera mundur. Suaranya seperti guntur, mengguncang gunung. Mile. Diiringi raungan Raja Siluman Mangshan, monster yang lebih lemah di sekitar segera mundur satu demi satu. Ini adalah Raja Siluman Mangshan berani, monster biasa bisa memberontak melawan mereka. Terlebih lagi, Raja Siluman Mangshan ditemani oleh Raja Siluman Guyue. Dua Raja Siluman mengawal. Raja Siluman Mangshan dan Mile langsung berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke kejauhan, diikuti oleh Raja Siluman Guyue. Di dalam menara penjara alam, di lantai 9, pintu Yakunan duduk di tanah, sudut mulutnya mencibir, datang latihan. Lebih tepat dalang membual. Di antara gunung-gunung, Raja Siluman Mangshan dan Raja Siluman Guyue membawa Mile berlari dengan liar sepanjang jalan. Kemanapun mereka pergi, semua binatang buas mundur. Sekitar setengah jam kemudian, Raja Siluman Mangshan tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depan mereka, ada pegunungan yang tak berujung. Raja Siluman Mangshan berkata dengan suara dalam, Tuan Muda Ye, ini adalah Pegunungan Siluman Surgawi, tempat tinggal Raja Siluman Surgawi. Raja Siluman Surgawi. Mile melihat ke pegunungan, dia bisa merasakan ada aura yang sangat kuat di Pegunungan Siluman Surgawi. Raja Siluman Surgawi. Mile tersenyum sedikit, dia berbalik dan turun dari serigala, lalu berjalan menuju Pegunungan Siluman Surgawi. Pada saat ini, Raja Siluman Guyue tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, hati-hati. Mile mengangguk, pada saat ini, tekanan yang tak terlihat tiba-tiba dihancurkan dari Pegunungan Siluman Surgawi. Mile berhenti, tekanannya menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama,
sebuah suara terdengar dari pegunungan siluman surgawi, manusia. Mile mengangguk. Suara itu berkata lagi, untuk apa di sini? Mile menatap pegunungan siluman surgawi, memohon untuk mati. Raja Siluman Guyue. Raja Siluman Mangshan. Brea 3.